Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Sari Khairunisa dengan nomor NIM 20.05523014. Saya berasal dari kelas A2 di LC, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Tikubang, Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang audit sumber daya manusia. Presentasi ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir ujian akhir semester mata kuliah Audit Manajemen. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian audit sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia merupakan penilaian dan analisis yang komprehensif terhadap program-program SDM. Walaupun secara khusus audit ini dilakukan pada Departemen SDM, tetapi tidak terbatas hanya pada aktivitas yang terjadi pada departemen ini. Audit termasuk studi terhadap fungsi manajemen SDM pada organisasi secara keseluruhan, termasuk yang dilaksanakan oleh manajer dan para supervisor. Audit SDM menekankan penilaian atau evaluasi terhadap berbagai aktivitas sumber daya manusia yang terjadi pada perusahaan dalam rangka memastikan apakah aktivitas tersebut telah berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuannya, serta memberikan rekomendasi perbaikan atas berbagai kekurangan yang masih terjadi pada aktivitas SDM yang diaudit untuk meningkatkan kinerja dari program atau aktivitas tersebut. Audit bisa dilakukan terhadap satu divisi atau departemen, atau mungkin juga dilakukan terhadap keseluruhan organisasi. Dari hasil audit akan diketahui apakah kebutuhan potensial SDM perusahaan telah terpenuhi atau tidak, dan berbagai hal dalam aktivitas SDM yang masih bisa ditingkatkan kinerjanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan audit SDM. Ada beberapa hal yang ingin dicapai melalui audit SDM yang merupakan tujuan dari dilakukannya audit tersebut, yaitu antara lain yang pertama, menilai efektivitas dari fungsi SDM. Yang kedua, menilai apakah program atau aktivitas SDM telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Dan yang ketiga, memastikan ketaatan berbagai program atau aktivitas SDM terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Yang keempat, mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas SDM dalam menunjang kontribusinya terhadap perusahaan. Yang kelima, merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program atau aktivitas SDM. Untuk selanjutnya yaitu manfaat audit SDM. William B. Werther, Jr., dan Kate Davis menyebutkan beberapa manfaat dari audit SDM ini, antara lain yang pertama, mengidentifikasi kontribusi dari Departemen SDM terhadap organisasi. Yang kedua, meningkatkan citra profesional Departemen SDM. Yang ketiga, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme lebih tinggi karyawan departemen di SDM. Yang keempat, memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab departemen SDM. Yang kelima, mendorong terjadinya keragaman kebijakan dan praktik-praktik SDM. Yang keenam, meningkatkan masalah-masalah kritis dalam bidang SDM. Yang ketujuh, memastikan ketaatan terhadap hukum dan peraturan dalam praktik SDM. Yang kedelapan, menurunkan biaya SDM melalui prosedur SDM yang lebih efektif.
Yang kesembilan, meningkatkan keinginan untuk berubah dan dalam Departemen SDM tersebut. 10. Memberikan evaluasi yang cermat terhadap sistem informasi SDM. Selanjutnya, ruang lingkup SDM dibagi ke dalam 3 kelompok sesuai dengan administrasi aset tetap pada umumnya, yaitu perolehan, penggunaan, dan penghentian penggunaan. Sebagai berikut. Yang pertama, perolehan SDM atau rekrutmen. Mulai dari awal proses perencanaan kebutuhan SDM hingga proses seleksi dan penempatan. Yang kedua, pengelolaan atau pemberdayaan SDM, di mana meliputi aktivitas pengelolaan SDM setelah ada di perusahaan, mulai dari pelatihan dan pengembangan sampai dengan penilaian kinerja karyawan. Yang ketiga, pemutusan hubungan kerja atau PHK karena mengundurkan diri maupun pemecatan akibat pelanggaran aturan perusahaan. Saya akan menjelaskan tentang audit perolehan SDM. Baik, yang pertama perencanaan SDM. Perencanaan SDM merupakan proses analisis dan identifikasi tentang kebutuhan dan ketersediaan SDM untuk menyelesaikan berbagai bidang tugas dan tanggung jawab yang harus dikelola perusahaan dalam mencapai tujuannya. Rencana SDM merupakan bagian dari rencana strategis perusahaan, di mana rencana ini memastikan kebutuhan SDM untuk mengimplementasikan strategi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan dapat terpenuhi dalam kapasitas atau kuantitas dan kualifikasinya yang tepat pada saat diperlukan. Oleh karena itu, perencanaan SDM harus secara maksimal mengadopsi berbagai perubahan lingkungan bisnis dan organisasi yang terjadi, sehingga dapat memenuhi tuntutan perubahan tersebut yang tertuang dalam rencana strategis perusahaan. Tanggung jawab perencanaan SDM pada dasarnya terletak pada seluruh manajer yang membutuhkan SDM dan Departemen SDM sebagai koordinator yang menangani bidang SDM. Para manajer dapat menyediakan data yang berhubungan dengan kebutuhan SDM untuk dianalisis pada Departemen SDM, sehingga rencana SDM dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan SDM yang tepat pada saat diperlukan. Oleh karena itu, harus terjalin kemitraan antara para manajer dan Departemen SDM dalam perencanaan ini. Sedangkan tahapan dalam proses perencanaan SDM diawali dengan mempertimbangkan tujuan dan strategi perusahaan. Tingginya intensitas persaingan dan perubahan lingkungan bisnis untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan berdampak pada perubahan strategi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Tahapan dalam proses perencanaan SDM terdiri dari 3 proses. Yang pertama, mempertimbangkan tujuan dan strategi perusahaan. Dan yang kedua, penilaian terhadap kondisi internal. Yang ketiga, analisis lingkungan eksternal. Tahapan dalam proses perencanaan SDM diawali dengan mempertimbangkan tujuan dan strategi perusahaan. Tingginya intensitas persaingan dan perubahan lingkungan bisnis untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan berdampak pada perubahan strategi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Memaksimalkan nilai pelanggan
dapat dicapai melalui efisiensi pada seluruh operasi perusahaan tanpa mengorbankan kualitas yang sudah ditetapkan. Pada kondisi ini, perusahaan harus menjamin operasinya bebas dari aktivitas yang tidak menambah nilai, yang merupakan sumber pemborosan pada berbagai aspek. Menanggapi hal ini, analisis pekerjaan harus dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang isi pekerjaan dan kebutuhan SDM, serta di mana pekerjaan dilaksanakan. Hasil dari analisis pekerjaan ini adalah perusahaan memiliki uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan standar kinerja baru yang sesuai dengan strategi pencapaian tujuan perusahaan. Selanjutnya, penilaian terhadap kondisi internal. Setelah perusahaan memiliki uraian, spesifikasi pekerjaan, dan standar kinerja yang baru, penilaian terhadap kondisi SDM harus dilakukan dalam internal. Tujuannya untuk menilai ketersediaan dan kemampuan SDM untuk melaksanakan pekerjaan yang ada dalam operasional perusahaan. Penilaian ini akan memberikan informasi kepada perencanaan tentang yang pertama, pekerjaan yang ada saat ini. Kedua, berapa banyak SDM yang terlibat pada setiap tugasnya. Tiga, seberapa pentingnya tugas-tugas tersebut dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat, pekerjaan mana yang membutuhkan penerapan strategi organisasi. Yang kelima, apa saja karakteristik dari pekerjaan yang diharapkan. Keakuratan informasi ini sangat bergantung pada keandalan sistem informasi SDM perusahaan. Karena pada sistem informasi ini, semua data yang berkaitan dengan pekerjaan dan yang mengerjakannya seharusnya bisa terdokumentasikan dengan baik. Tahap berikutnya setelah penilaian kondisi internal SDM dilakukan adalah analisis lingkungan eksternal yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja di pasar kerja. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja yang harus diperhatikan dalam perencanaan SDM, yaitu pengaruh pemerintah, kondisi perekonomian, kondisi persaingan dan posisi perusahaan di pasar, dan komposisi tenaga kerja serta pola kerja. Hal ini harus mendapat perhatian yang memadai agar proses penerimaan tenaga kerja yang dilakukan perusahaan dapat memenuhi kebutuhan SDM perusahaan, baik kuantitasnya maupun kualitasnya, dan tidak melanggar hukum atau peraturan yang berhubungan dengan penerimaan tenaga kerja ini. Adapun beberapa sumber tenaga kerja sebagai alternatif dalam pencarian SDM ini bisa dari lembaga pelatihan tenaga kerja, perguruan tinggi, bursa kerja, maupun lembaga-lembaga lain yang menyediakan tenaga kerja siap pakai. Penerimaan SDM harus mampu memilih sumber tenaga kerja yang paling efisien dalam mendapatkan kualifikasi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Informasi yang diperoleh dari hasil penilaian lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal digunakan untuk meramal permintaan dan kebutuhan SDM sesuai dengan tujuan dan strategi perusahaan. Beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui perencanaan SDM menunjukkan komitmen fungsi SDM dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan melalui yang pertama, penentuan kuantitas dan kualitas SDM yang akan mengisi semua formasi di dalam perusahaan. 2.
menjamin tersedianya SDM saat ini dan yang akan datang, sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakan dan mempertanggungjawabkannya. 3. Menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. 4. Memudahkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pengelolaan SDM sehingga produktivitas kerja dapat meningkat. 5. Menghindari kekurangan atau kelebihan SDM. 6. Memberikan pedoman bagi setiap program atau aktivitas SDM. 7. Memberikan dasar untuk melakukan evaluasi terhadap karyawan. Sementara manfaat dari perencanaan SDM ini sendiri meliputi yang pertama, perusahaan dapat memanfaatkan secara optimal SDM yang sudah ada di perusahaan, meningkatkan efektivitas kerja, meningkatkan produktivitas kerja karyawan, tersedianya SDM yang memenuhi kualifikasi untuk memegang wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, menyediakan dasar penyusunan program SDM bagi fungsi SDM. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses perencanaan SDM, di mana proses ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, tahapan rekrutmen, yang kedua tahapan seleksi, dan yang ketiga tahapan penempatan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang proses rekrutmen. Rekrutmen merupakan upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu, sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat atau kompeten untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Kegiatan kunci dalam pelaksanaan rekrutmen ini sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang bagi setiap bidang, jenis pekerjaan, dan level dalam perusahaan. Yang kedua, terus berupaya mendapatkan informasi tentang perkembangan kondisi pasar tenaga kerja. Yang ketiga, menyusun bahan-bahan rekrutmen yang efektif. 4. Menyusun program rekrutmen yang terpadu berhubungan dengan aktivitas SDM yang lain dan dengan kerjasama antar manajer, lini, dan karyawan. 5. Mendapatkan sejumlah calon karyawan yang berbobot dan memenuhi syarat. 6. Mencatat jumlah dan kualitas pelamar dari berbagai sumber dan masing-masing metode rekrutmennya. 7. Melakukan tindak lanjut terhadap para karyawan, baik yang ditolak maupun yang diterima, untuk mengevaluasi efektivitas rekrutmen yang dilakukan. Beberapa sumber tenaga kerja di luar perusahaan, seperti lembaga pelatihan kerja, kursus, perguruan tinggi, departemen tenaga kerja, dan bursa kerja, merupakan alternatif sumber tenaga kerja yang bisa dimanfaatkan perusahaan dalam menarik calon karyawan. Pelaksanaan rekrutmen harus mampu mendapatkan SDM dengan cara yang paling ekonomis, efektif, dan efisien. Pertimbangan pemilihan sumber tenaga kerja harus didasarkan pada kebutuhan SDM sesuai dengan kualifikasinya. Tidak semata-mata memanfaatkan sumber tenaga kerja yang paling murah, tetapi juga harus diperhatikan pula kredibilitas dari sumber tersebut. Rekrutmen juga harus memberikan kesempatan yang sama untuk setiap calon tenaga kerja untuk masuk ke dalam perusahaan, tidak diskriminatif.
Setiap pelaksanaan rekrutmen harus berdasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama, kualitas karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan atas kualitas SDM yang sesuai. Oleh karena itu, rekrutmen harus berpedoman pada 1. Analisis pekerjaan, 2. Deskripsi pekerjaan, 3. Spesifikasi pekerjaan. Yang kedua, jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan pekerjaan yang tersedia. 3. Harus dilakukan dengan biaya yang paling minimal atau yang paling rendah. 4. Perencanaan dan keputusan-keputusan strategis tentang rekrutmen. 5. Fleksibilitas. 6. Pertimbangan-pertimbangan hukum. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses seleksi dan penempatan. Seleksi adalah proses mendapatkan dan menggunakan informasi mengenai pelamar kerja untuk menentukan siapa yang seharusnya diterima untuk menduduki posisi jangka pendek dan jangka panjang. Sementara penempatan berkaitan dengan pencocokan seseorang dengan jabatan yang akan dipegangnya nanti. Seleksi dan penempatan bertujuan untuk menempatkan orang yang tepat pada jabatan atau pekerjaan yang tepat. Ini berarti mengukur kesesuaian antara keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan seseorang dengan tuntutan pekerjaan dan juga kecocokan antara kepribadian, minat, kesukaan, serta kesempatan dan budaya yang terkait dengan perusahaan secara keseluruhan. Pelaksanaan seleksi yang berjalan dengan baik dapat menjamin bahwa perusahaan mempunyai karyawan yang dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Pelaksanaan seleksi menghubungkan antara elemen-elemen kinerja setiap pekerjaan dengan kriteria seleksi bagi tenaga kerja yang akan memenuhi tujuan kinerja dan prediktor-prediktor operasional kriteria seleksi. Kriteria seleksi merupakan karakteristik yang harus dimiliki oleh seseorang agar dapat melakukan pekerjaannya dengan berhasil. Sedangkan prediktor adalah indikator-indikator yang dapat diukur dari kriteria seleksi. Adapun beberapa tujuan khusus yang dapat dicapai melalui seleksi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memungkinkan perusahaan menerapkan strategi bisnis khususnya yang telah ditetapkan. 2. Memastikan bahwa investasi keuangan yang dilakukan pada karyawan atau SDM dapat kembali pada waktu tertentu. 3. Mengevaluasi, mempekerjakan, dan menempatkan pelamar pada jabatan yang sesuai dengan minat mereka. 4. Memperlakukan pelamar secara adil, tidak diskriminatif. 5. Memperkecil kerugian yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kesalahan dalam menerima dan menempatkan seorang karyawan. 6. Membantu memenuhi tujuan penerimaan karyawan dan jadwal yang telah ditentukan. Selanjutnya, proses seleksi yang efektif harus berjalan secara akurat. Artinya dapat memprediksi kinerja pelamar. Harus berjalan secara adil, artinya tidak terjadi diskriminasi. Dan harus meyakinkan, artinya orang-orang yang terlibat dalam seleksi yakin akan manfaat yang akan diperolehnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang audit pengelolaan SDM. Menjadikan SDM sebagai kekuatan bersaing
membutuhkan keterlibatan secara maksimal peran SDM dalam strategi keunggulan bersaing perusahaan. Pemberdayaan karyawan harus menjadi fokus dalam pengelolaan SDM. Pemberdayaan SDM sendiri pada dasarnya adalah memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengambil keputusan dan memegang tanggung jawab yang lebih besar, baik secara pribadi maupun kelompok, dalam mengelola pekerjaannya. Dari sudut pandang manajer, pemberdayaan SDM merupakan proses pemberian kesempatan kepada SDM untuk memampukan dirinya dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan pekerjaan yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Sementara jika ditinjau dari sudut karyawan, pemberdayaan SDM merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan atau keandalan dirinya agar dipercaya oleh manajer dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Pola pikir pemberdayaan dalam pengelolaan SDM dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kontribusi SDM kepada perusahaan dan tercapainya keselarasan tujuan. Karena pemberdayaan SDM juga secara proporsional memperhatikan kebutuhan karyawan dalam meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Yang pertama ada pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Pelatihan menekankan pada peningkatan keterampilan dan kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya saat ini. Sedangkan pengembangan SDM lebih menekankan pada peningkatan kinerja SDM di masa yang akan datang. Sehingga setiap perusahaan membutuhkan pelatihan bagi SDM-nya. Maka setiap perusahaan memiliki program pelatihan bagi karyawannya. Agar pelatihan dapat berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien, maka diperlukan identifikasi terlebih dahulu terhadap kebutuhan pelatihan sebelum program pelatihan tersebut ditetapkan. Identifikasi kebutuhan pelatihan dapat dilakukan dengan cara berikut ini. 1. Menentukan keterampilan apa yang dibutuhkan karyawan dalam supaya memiliki kinerja yang baik sesuai dengan yang dibutuhkan dalam strategi pencapaian tujuan perusahaan. 2. Melakukan penilaian secara periodik untuk mengidentifikasi topik yang tepat untuk pelatihan. 3. Melakukan proses identifikasi secara terus-menerus yang meliputi penilaian terhadap kursus atau pelatihan yang telah diselesaikan atau dilaksanakan, dan memberikan saran kepada unit bisnis dan manajer untuk pelaksanaan pelatihan berikutnya. 4. Menentukan tolak ukur atau benchmarking pada industri yang sama terhadap pelatihan yang dilakukan dan keberhasilannya dalam meningkatkan kinerja karyawan. Adapun manfaat pelatihan dan pengembangan karyawan bagi perusahaan antara lain mengarahkan untuk meningkatkan profitabilitas atau sikap
yang lebih positif terhadap profit. 2. Memperbaiki pengetahuan kerja dan keahlian pada semua level. 3. Memperbaiki moral SDM. 4. Membantu karyawan dalam memahami tujuan perusahaan. 5. Membantu menciptakan citra perusahaan yang lebih baik. 6. Mendukung otentisitas, keterbukaan, dan kepercayaan. 7. Meningkatkan keharmonisan hubungan antara atasan dan bawahan. 8. Membantu pengembangan perusahaan. 9. Belajar dari peserta. 10. Membantu mempersiapkan dan melaksanakan kebijakan perusahaan. 11. Memberi informasi tentang kebutuhan perusahaan di masa yang akan datang. 12. Perusahaan dapat membuat keputusan dan pemecahan masalah yang lebih efektif. 13. Membantu pengembangan promosi dari dalam. 14. Membantu pengembangan keterampilan, kepemimpinan, motivasi, loyalitas, sikap, dan aspek lainnya pada karyawan. 15. Membantu meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan kualitas kerja. 16. Membantu menekan biaya dalam berbagai bidang seperti produksi, SDM, dan administrasi. 17. Meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap kompetensi dan pengetahuan perusahaan. 18. Meningkatkan hubungan antara pekerja dengan manajemen. 19. Mengurangi biaya konsultan luar dengan menggunakan konsultan internal. 20. Mengurangi perilaku yang merugikan. 21. Menciptakan iklim yang baik untuk pertumbuhan. Membantu meningkatkan komunikasi organisasi, membantu karyawan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, dan yang terakhir, membantu menangani konflik sehingga terhindar dari stres dan tekanan kerja. Selanjutnya, manfaat bagi karyawan. Yang pertama, membantu karyawan dalam membuat keputusan dan pemecahan masalah yang lebih efektif. 2. Membantu mendorong dan mencapai pengembangan diri dan rasa percaya diri. 3. Meningkatkan kepuasan kerja dan pengakuan. 4. Membantu karyawan dalam mengatasi stres, frustasi, dan konflik. 5. Memberi informasi tentang meningkatnya pengetahuan kepemimpinan, keterampilan komunikasi, dan sikap. 6. Membantu menghilangkan rasa takut dalam melaksanakan tugas baru. 7. Memenuhi kebutuhan personal, peserta, dan pelatih. Adapun manfaat dalam hubungan kerja karyawan antara lain: 1. Meningkatkan komunikasi antar kelompok dan individu. 2. Membantu dalam orientasi karyawan baru dan karyawan transfer atau promosi. 3. Memberikan informasi tentang kesamaan kesempatan dan aksi afirmatif. 4. Meningkatkan keterampilan interpersonal. 5. Memberikan informasi tentang hukum, pemerintah, dan kebijakan internasional. 6. Membuat kebijakan perusahaan, aturan, dan regulasi. 7. Meningkatkan kualitas moral. 8. Membangun kekompakan kelompok. 9. Memberikan iklim yang baik untuk belajar, pertumbuhan, dan koordinasi. 10.
membuat perusahaan menjadi tempat yang baik untuk bekerja dan hidup. Suatu program pelatihan yang baik harus dapat meningkatkan kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pelatihan dan pengembangan dapat memberikan manfaat baik kepada karyawan, perusahaan, dan hubungan kerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Adapun tujuan dari pelatihan dan pengembangan secara garis besar adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kuantitas dan kualitas output, menurunkan biaya kegagalan produk, menurunkan pemborosan penggunaan sumber daya, menurunkan kecelakaan kerja, menurunkan perputaran karyawan, tingkat absensi, dan peningkatan kepuasan kerja. Dan yang terakhir, mencegah timbulnya rasa antipati atau a priori dari karyawan. Sedangkan efektivitas program pelatihan dalam mencapai tujuannya dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain, yang pertama, validitas pelatihan. Apakah peserta memperoleh keahlian, pengetahuan, dan kemampuan selama mengikuti pelatihan? Yang kedua, transfer ilmu pengetahuan. Apakah keahlian pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh selama pelatihan dapat meningkatkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya? Yang ketiga, validitas interorganisasional. Apakah kinerja kelompok yang mengikuti program pelatihan di perusahaan yang sama dapat dibandingkan dengan kinerja kelompok sebelumnya? Apakah suatu program pelatihan yang diterapkan pada suatu perusahaan juga berhasil di perusahaan yang lainnya? Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perencanaan dan pengembangan karir. Karir adalah seluruh pekerjaan yang dimiliki atau dilakukan oleh individu selama masa hidupnya. Karir merupakan pola dari pekerjaan dan sangat berhubungan dengan pengalaman, baik posisi, wewenang, keputusan, dan interpretasi subjektif atas pekerjaan, dan aktivitas selama masa kerja individu. Tujuan karir adalah posisi di masa depan yang ingin dicapai oleh individu dalam pekerjaannya. Tujuan ini berperan sebagai tolak ukur sepanjang jenjang karir seseorang. Pengembangan karir seseorang menunjukkan semakin meningkatnya kemampuan karyawan tersebut dalam memegang tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang lebih besar dalam pekerjaannya. Untuk dapat memegang tanggung jawab yang lebih besar tersebut, seseorang karyawan harus memiliki kemampuan yang memadai, baik dalam keterampilan dan keahlian yang sifatnya teknis maupun kemampuan manajerial sebagai seorang pengambil keputusan. Pola pikir pemberdayaan dalam pengelolaan SDM menjadikan perencanaan dan pengembangan karir sebagai hal yang penting yang harus disadari baik oleh fungsi SDM maupun oleh karyawan itu sendiri. Fungsi SDM harus sadar dan bertanggung jawab membantu karyawan dalam merencanakan dan mengembangkan karir karyawan. Di samping itu, karyawan juga harus secara sadar dan bertanggung jawab mengusahakan berbagai hal yang harus dipenuhi dalam perencanaan dan pengembangan karirnya. Karena setiap peningkatan karir membutuhkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang melekat
pada karir tersebut. Adapun kebutuhan karyawan dalam perencanaan dan pengembangan karir meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, persamaan karir atau career equity. Karyawan menginginkan adanya kesamaan dalam sistem promosi dan kesempatan untuk meningkatkan karir. 2. Kepedulian atasan atau supervisor concern. Karyawan menginginkan dalam pengembangan karirnya ada peran aktif dari para supervisornya dan dapat memberikan umpan balik bagi prestasi kerjanya. 3. Kesadaran akan adanya kesempatan atau awareness of opportunity. Karyawan menginginkan adanya kesempatan untuk berkarir. 4. Minat karyawan atau employee interest. Karyawan memiliki keinginan dan tingkat minat yang berbeda-beda dalam meningkatkan karirnya. 5. Kepuasan karir atau career satisfaction. Tingkat kepuasan karir karyawan juga berbeda-beda, tergantung pada berbagai faktor, antara lain faktor usia, faktor kedudukan karyawan yang bersangkutan, dan faktor yang lain. Tujuan dasar dari program perencanaan dan pengembangan karir adalah untuk membantu karyawan menganalisis kemampuan dan minat dalam penyesuaian antara kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dengan kebutuhan perusahaan. Adapun tujuan perencanaan dan pengembangan karyawan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyelaraskan strategi dan SDM yang dimiliki perusahaan, yaitu dengan membantu karyawan dalam perencanaan dan pengembangan karir. Departemen SDM dapat mengantisipasi rencana kerjanya serta mendapatkan bakat yang diperlakukan untuk mendukung strategi perusahaan. Tujuan yang kedua yaitu mengembangkan karyawan yang dapat dipromosikan, yaitu membantu dalam penyediaan bakat-bakat karyawan internal untuk dipromosikan dalam memenuhi posisi yang lowong atau posisi yang kosong. Tujuan yang ketiga yaitu mendukung keberagaman tenaga kerja, yaitu membantu memahami harapan dan tujuan perusahaan karena karyawan berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda. Tujuan yang keempat yaitu menurunkan perputaran karyawan, yaitu meningkatkan perhatian dan loyalitas karyawan akan loyalitasnya terhadap perusahaan serta mengurangi perputaran karyawan. Tujuan yang kelima, mendorong munculnya potensi karyawan, yaitu mendorong karyawan untuk lebih selektif dalam penggunaan kemampuannya, sebab mereka mempunyai tujuan karir yang lebih khusus. Tujuan yang keenam, meningkatkan perkembangan pribadi, yaitu mendorong karyawan untuk terus tumbuh dan berkembang. Tujuan yang ketujuh yaitu mengurangi ketergantungan karyawan pada pihak lain dalam pengembangan karirnya, yaitu menyediakan karyawan yang sadar akan pentingnya kualifikasi karyawan, mencegah manajer mementingkan diri sendiri, dan menyadarkan bahwa Departemen SDM bukanlah yang menentukan segala-galanya dalam perencanaan dan pengembangan karir karyawan. 8. Memuaskan kebutuhan karyawan, yaitu adanya kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta terpenuhi kebutuhan harga diri karyawan
mendorong tercapainya kepuasan karyawan tersebut. Tujuan yang terakhir yaitu membantu perencanaan tindakan afirmatif, yaitu membantu menyiapkan pekerjaan yang lebih penting serta rencana kegiatan yang telah ditentukan. Program perencanaan dan pengembangan karir harus memperhatikan 3 kepentingan pokok agar program ini dapat berjalan secara efektif. Ketiga hal tersebut adalah yang pertama, perencanaan dan pengembangan karir harus terintegrasi dengan perencanaan SDM. 2. Perencanaan dan pengembangan karir harus diikuti dengan evaluasi yang memadai. 3. Kebutuhan karyawan. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari program perencanaan dan pengembangan karir, harus ada evaluasi yang memadai dalam menilai apakah program ini telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien, dan mendapatkan umpan balik sebagai dasar perbaikan program ini di masa yang akan datang. Tanpa umpan balik, karyawan pasti akan sulit mengetahui prestasi atau kekurangan atas pekerjaan yang dilakukannya. Di samping itu, umpan balik juga dapat menjadi informasi untuk 1. Meyakinkan karyawan bahwa mereka masih berharga dan akan dipertimbangkan untuk promosi di masa yang akan datang apabila memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. 2. Menjelaskan mengapa seseorang karyawan tidak terpilih untuk menduduki jabatan tertentu. 3. Mengidentifikasi tindakan khusus yang sebaiknya dilakukan dalam rangka perencanaan dan pengembangan karir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penilaian kerja. Penilaian kerja karyawan pada dasarnya adalah menghubungkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan standar atau ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk tugas dan tanggung jawab tersebut. Hasil penilaian kinerja karyawan dapat mencerminkan sebagian dari kinerja perusahaan. Kegagalan produk yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal sebagian dapat mencerminkan kinerja karyawan di bagian produksi. Karena kegagalan produk salah satunya dapat terjadi karena kurang cakapnya karyawan tersebut dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Adapun penilaian kinerja terdiri dari beberapa kriteria. Yang pertama, tujuan penilaian, yaitu tujuan penilaian harus ditetapkan terlebih dahulu dan terdokumentasi sebab hal ini akan menjadi acuan dari program penilaian. Kriteria yang kedua yaitu instrumen penilaian. Beberapa instrumen yang sering digunakan seperti rating scale, checklist, penilaian sendiri atau MBO, Management by Objective, harus disesuaikan dengan tujuan penelitian. Tujuan penilaian, Sementara kualitas instrumen dapat dilihat dari keabsahan atau validity, keandalan atau reliability, dan kepraktisan atau practicability. Kriteria yang ketiga yaitu standar penilaian. Penilaian bisa dilakukan, standar penilaian harus ditetapkan terlebih dahulu sebagai acuan pemberian nilai dan untuk mengurangi ketidakpuasan karyawan yang dinilai karena merasa diperlakukan tidak adil karena standar penilaian yang kurang jelas atau tidak jelas. Kriteria yang keempat yaitu petugas penilai. Penilaian bisa dilakukan oleh atasan langsung, diri sendiri, karyawan,
dan atasan secara bersama-sama. Psikolog atau pihak eksternal yang disesuaikan dengan metode dan tujuan penilaian. Kriteria yang kelima, siapa yang dinilai? Pihak yang dinilai adalah karyawan pada berbagai bagian, departemen, baik pada posisi manajemen puncak, menengah, maupun bawah. Kriteria yang keenam yaitu waktu penilaian. Penilaian bisa dilakukan secara periodik sesuai dengan kebutuhan. Tetapi penilaian yang dilakukan secara berkala dapat memberikan input yang lebih berarti, terutama untuk pengambilan keputusan yang sifatnya mendadak. Kriteria yang ketujuh, pelatihan bagi penilai. Diperlakukan agar penilai terhindar dari kesalahan dalam melakukan penilaian. Kriteria yang ke-8 yaitu umpan balik dan implikasi. Penilaian harus memberikan umpan balik atau feedback baik kepada karyawan maupun kepada perusahaan. Bagi karyawan, umpan balik lebih ditujukan untuk lebih memperbaiki prestasi kerjanya. Sedangkan bagi perusahaan, umpan balik lebih ditujukan sebagai quality control informasi dalam proses pengambilan keputusan strategis. Berdasarkan orientasi penilaiannya, tujuan penilaian kerja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan penilaian yang berorientasi masa lalu dan tujuan penilaian yang berorientasi masa depan. Penilaian kinerja berorientasi masa lalu lebih menekankan pada apa yang telah dicapai karyawan pada suatu periode tertentu dan mengabaikan potensi karyawan yang masih bisa ditingkatkan untuk kinerja di masa depan. Penilaian kinerja model ini lebih ditujukan untuk mengendalikan perilaku karyawan dan menggunakannya untuk memberikan ganjaran atau hukuman, mengambil keputusan kenaikan gaji atau promosi, serta menempatkan karyawan di posisi yang paling sesuai agar dapat melaksanakan pekerjaan tertentu. Sementara itu, penilaian kinerja yang berorientasi di masa depan memiliki beberapa tujuan penting berikut ini. Yang pertama, membantu tiap karyawan untuk semakin memahami tentang peran dan fungsinya di dalam perusahaan. 2. Membantu karyawan mengerti kekuatan dan kelemahannya dikaitkan dengan peran dan fungsinya di dalam perusahaan. 3. Meningkatkan rasa kebersamaan antara masing-masing karyawan dengan supervisor, sehingga tiap karyawan memiliki motivasi kerja yang tinggi dalam memberikan kontribusinya kepada perusahaan. 4. Membantu mempersiapkan karyawan untuk memegang pekerjaan pada jenjang yang lebih tinggi dengan cara terus-menerus meningkatkan perilaku dan kualitas bagi posisi yang lebih tinggi. 5. Menyediakan data karyawan secara berkala untuk pengambilan keputusan di bidang SDM. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kompensasi dan balas jasa. Kompensasi adalah sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti atau imbalan atas kontribusi yang telah diberikan karyawan kepada perusahaan. Hal ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi manajemen SDM yang berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan individual atau pribadi atas jasa, keahlian atau pekerjaan, dan kesetiaan karyawan kepada bisnis perusahaan. Kompensasi dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Di mana kompensasi finansial itu
dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu kompensasi finansial langsung dan tidak langsung. Contoh dari kompensasi finansial langsung itu berupa gaji pokok, seperti upah dan gaji. Lalu ada gaji variabel seperti insentif, bonus, kepemilikan saham, komisi, jasa produksi, dan lain-lain. Sedangkan kompensasi finansial tidak langsung itu berupa asuransi, pesangon, beasiswa, uang lembur, cuti, pensiun, rumah, kendaraan, dan lain-lain. Sedangkan untuk kompensasi non-finansial terbagi menjadi dua, yaitu karir dan lingkungan kerja. Untuk karir dapat berupa rasa aman pada jabatan yang saat ini ditempati, peluang untuk promosi, prestasi istimewa, ataupun pengakuan karya. Sedangkan untuk lingkungan kerja dapat berupa pujian, rasa aman, persahabatan, rasa senang, dan lingkungan kerja yang kondusif. Perusahaan harus memiliki manajemen kompensasi yang bisa mendukung peningkatan kinerja perusahaan melalui terpenuhinya kebutuhan karyawan. Manajemen kompensasi yang baik akan dapat menjaga dan mempertahankan karyawannya dengan baik. Dengan demikian, perputaran karyawan dan tingkat absensi karyawan menjadi lebih rendah. Secara umum, tujuan dari manajemen kompensasi adalah untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya dan menjamin terjadinya keadilan internal dan eksternal. Keadilan internal menjamin bahwa seluruh karyawan di dalam perusahaan mendapatkan kompensasi berdasarkan standar yang sama, tidak dibedakan. Yang secara proporsional mengatur kompensasi sesuai dengan bidang kerja dan tingkat jabatan yang telah ditentukan di depan. Keadilan eksternal menjamin bahwa karyawan mendapat kompensasi yang adil sesuai dengan yang terjadi di pasar kerja. Selanjutnya, tujuan dari pemberian upah dan gaji adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjalin ikatan kerja yang formal antara perusahaan dan karyawan. Perusahaan harus membayar kepada karyawannya atas kontribusi yang diberikan kepada perusahaan, dan karyawan harus memberikan kontribusinya kepada perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk mendapatkan pembayaran kompensasi tersebut. 2. Mencapai kepuasan kerja karyawan. Dengan kompensasi yang diperoleh, karyawan bisa memenuhi kebutuhan fisik maupun non-fisik. 3. Merekrut karyawan yang berkualitas. Dengan kompensasi yang memadai, perusahaan akan lebih mudah untuk menarik karyawan yang berkualitas untuk memajukan perusahaan. 4. Meningkatkan motivasi kerja karyawan. Kompensasi yang memadai diterima karyawan akan mempermudah manajer memotivasi karyawan untuk meningkatkan produktivitasnya. 5. Meningkatkan stabilitas karyawan. Kompensasi yang mencapai keadilan baik internal maupun eksternal, konsisten, dan kompetitif dapat menjamin stabilitas serta menurunkan perputaran dan absensi karyawan. Selanjutnya, meningkatkan disiplin karyawan. Kompensasi yang memadai akan mendorong disiplin karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, karena mereka akan merasa bahwa perusahaan mampu memenuhi kebutuhan mereka, baik fisik maupun non-fisiknya. 7. Mencegah masuknya pengaruh serikat pekerja ke dalam perusahaan.
Maksudnya, dengan kompensasi yang memadai, karyawan tidak akan tertarik pada aktivitas serikat pekerja karena mereka merasa bahwa untuk mendapatkan kompensasi yang bisa memenuhi kebutuhannya tersebut, mereka harus berkonsentrasi pada pekerjaannya. 8. Menghindari intervensi pemerintah. Dengan kompensasi yang memadai, tidak ada lagi keluhan karyawan dan tidak akan ada alasan bagi pemerintah untuk melakukan intervensi masalah upah dan gaji karyawan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja mengacu pada kondisi fisiologis atau fisik dan psikologis karyawan yang diakibatkan oleh lingkungan dan fasilitas kerja yang disediakan perusahaan. Perusahaan yang akan melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja dengan baik secara signifikan dapat mencegah berbagai kecelakaan kerja atau penyakit tertentu pada karyawan. Kondisi fisiologis merupakan berbagai akibat dalam bentuk penyakit, cedera, atau meninggal karena pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja yang kurang baik. Berbagai penyakit yang diderita karyawan bisa terjadi karena lingkungan kerja yang kurang mendukung, seperti sirkulasi udara yang tidak lancar, sanitasi yang tidak memadai, penerangan yang tidak mencukupi, atau kebisingan yang berlebihan, dan kondisi lingkungan kerja yang tidak menguntungkan lainnya. Berbagai kecelakaan kerja bisa terjadi karena kurangnya fasilitas atau instruksi keselamatan kerja yang seharusnya tersedia pada setiap fasilitas kerja yang digunakan dalam perusahaan. Selain akan menimbulkan biaya sosial yang tinggi, hal ini juga berakibat pada rendahnya produktivitas karyawan. Adapun gangguan keselamatan dan kesehatan kerja dapat berupa 1. Kecelakaan kerja, 2. Penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan, 3. Kehidupan kerja yang berkualitas rendah, 4. Stres pekerjaan, 5. Kelelahan kerja. Gangguan-gangguan di atas selain menyebabkan tidak tercapainya target produksi dan layanan demi memenuhi kepuasan pelanggan, juga membuat perusahaan menanggung biaya yang tidak sedikit juga jumlahnya. Perusahaan harus mengidentifikasi permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja untuk menentukan penyebab terjadinya permasalahan tersebut. Setelah diketahui penyebab dari permasalahannya, perusahaan dapat menjalankan beberapa program keselamatan dan kesehatan kerja secara terintegrasi agar dapat menekan kecelakaan dan sakitnya karyawan dalam bekerja. Program-program tersebut dapat meliputi kegiatan-kegiatan berikut ini. 1. Pemantauan tingkat keselamatan dan kesehatan kerja. 2. Mengendalikan stres dan kelelahan kerja. 3. Mengembangkan kebijakan kesehatan kerja. 4. Menciptakan program kebugaran. Yang pertama, pemantauan tingkat keselamatan dan kesehatan kerja. Pemantauan ini bertujuan untuk menilai efektivitas program keselamatan dan kesehatan kerja yang ditetapkan perusahaan dalam menekan kecelakaan dan berbagai permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja lainnya. Untuk itu, perusahaan harus memiliki dokumentasi yang memadai tentang pelaksanaan program tersebut mengenai hal-hal berikut. Tingkat insiden merupakan indeks keamanan industri yang menggambarkan jumlah kecelakaan dan penyakit dalam satu tahun. Yang kedua, frekuensi insiden menggambarkan jumlah kecelakaan dan penyakit dalam setiap satuan jam kerja tertentu. 3. Tingkat emergensi menggambarkan jam kerja yang hilang sebagai akibat dari terjadinya kecelakaan dan penyakit pada karyawan.
Keempat, pengendalian kecelakaan merupakan bentuk pencegahan terhadap kecelakaan kerja dan berbagai penyakit yang terjadi karena lingkungan kerja yang tidak sehat, seperti menempatkan penjaga atau rambu-rambu di depan mesin, menyediakan pegangan pada tangga, kacamata dan helm pelindung, lampu peringatan, fasilitas pengamanan pada peralatan yang berbahaya, penghentian pekerjaan secara otomatis, dan mekanisme perbaikan diri. Selanjutnya ada ergonomis, yaitu membuat pekerjaan menjadi lebih nyaman dan tidak melelahkan melalui penyesuaian kemampuan fisik dan fisiologis pekerja dengan lingkungan kerjanya. Keenam, divisi keselamatan kerja. Pemanfaatan divisi keselamatan kerja dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan akibat buruk lainnya. Divisi ini bisa beranggotakan dari serikat pekerja dan departemen-departemen yang berkaitan dengan dikoordinasikan oleh Departemen SDM. Ketujuh, pengubahan tingkah laku. Pengubahan tingkah laku dalam bekerja juga efektif dalam mencegah kecelakaan kerja. Seperti diketahui bahwa sebagian besar kecelakaan kerja terjadi karena kelalaian manusia atau human error. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, perilaku karyawan dalam bekerja harus diarahkan pada berbagai ketentuan yang sudah menjadi standar perusahaan dalam berbagai program keselamatan dan kesehatan kerjanya. 8. Mengurangi timbulnya penyakit. Penyakit akibat bekerja biasanya terjadi akibat lingkungan kerja yang kurang sehat. Lingkungan kerja yang kurang sehat meliputi sanitasi, sirkulasi udara, penerangan, kebisingan, dan pengelolaan limbah yang buruk dapat menyebabkan terjadinya berbagai penyakit bagi karyawannya. Perusahaan harus menjadikan lingkungan kerja yang sehat sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan produktivitas karyawan. 9. Menyimpan dokumen. Dokumen tentang pengaruh berbagai bahan kimia yang digunakan, jarak yang aman, pengaruh berbahaya dari bahan tersebut, dan penyakit yang bisa ditimbulkan dalam lingkungan kerja harus disimpan untuk memberikan informasi tentang ketaatan perusahaan dalam mengelola program keselamatan dan kesehatan kinerjanya. 10. Memantau kontak langsung pengendalikan kontak langsung karyawan dengan berbagai zat kimia dan bahan beracun lainnya. Sangat penting dalam program keselamatan dan kesehatan kerja. Di samping pencegahan kontak langsung, fasilitas keamanan seperti masker, sarung tangan, penutup kepala, dan seragam khusus harus tersedia juga jika kontak langsung memang harus terjadi. Selanjutnya, mengendalikan stres dan kelelahan dalam bekerja. Berbagai tekanan yang dihadapi dalam menyelesaikan pekerjaan, hubungan kerja yang tidak harmonis dan tidak terpenuhinya kebutuhan karyawan dalam bekerja merupakan sumber-sumber stres yang diderita oleh karyawan, yang biasanya berpengaruh langsung terhadap kepuasan kerja karyawan. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan dapat melakukan beberapa tindakan, misalnya pelatihan dan penyegaran maupun langkah-langkah berikut. Yang pertama, peningkatan partisipasi dalam pengambilan keputusan, yaitu memberikan kesempatan yang lebih besar kepada karyawan dalam pengambilan keputusan, merencanakan, mengimplementasi, dan mengendalikan rencana yang dibuatnya. Dapat menjadi motivasi intrinsik dan penghargaan yang sangat berarti dalam meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Hal ini dapat mengurangi tingkat stres yang dihadapi karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Yang kedua, strategi manajemen stres oleh pribadi. Beberapa hal yang sangat bermanfaat dalam strategi manajemen stres karyawan secara pribadi antara lain manajemen waktu,
pola makan yang sehat, olahraga yang teratur, serta ikut dalam kelompok sosial dan sebagainya. Baik, selanjutnya yaitu mengembangkan kebijakan kesehatan kerja. Jika perusahaan semakin menyadari bahwa program keselamatan dan kesehatan kerja karyawan secara terintegrasi dapat meningkatkan kinerja karyawan dan perusahaan secara keseluruhan, maka semakin tinggi tingkat kepedulian perusahaan terhadap program tersebut. Berbagai program keselamatan dan kesehatan kerja dikembangkan dan dikelola secara serius untuk mencegah terjadinya berbagai kecelakaan dan penyakit akibat buruknya lingkungan kerja. Perusahaan harus proaktif menangani permasalahan ini, bukan karena semata-mata demi memenuhi ketentuan hukum yang berlaku saja, tetapi sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Selanjutnya, menciptakan program kebugaran. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Hal ini menjadi dasar dari semakin pedulinya perusahaan dalam menjaga kesehatan karyawannya. Daripada harus menolong mereka setelah sakit, oleh karena itu semakin banyak klub-klub olahraga atau klub kebugaran dibentuk di perusahaan. Mulai dari yang paling sederhana dengan biaya yang murah sampai dengan yang paling kompleks, memerlukan keterampilan dan biaya yang tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kepuasan kerja karyawan. Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya sendiri. Semakin tinggi penilaian terhadap kegiatan dirasakan sesuai dengan keinginan individu, maka semakin tinggi pula kepuasannya terhadap kegiatan tersebut. Dengan demikian, kepuasan kerja merupakan gambaran evaluasi seseorang atas perasaan, sikapnya, senang atau tidak senang, puas atau tidak puas dalam bekerja. Beberapa teori mengenai kepuasan kerja yang telah cukup dikenal antara lain teori ketidakpuasan. Teori ini mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih antara sesuatu yang seharusnya terjadi dengan kenyataan yang dirasakan karyawan. Ada teori lain yaitu teori keadilan. Teori ini mengatakan bahwa kepuasan tergantung dari ada atau tidaknya keadilan di dalam bekerja. Ada lagi yaitu teori dua faktor. Teori ini menganggap kepuasan kerja dan ketidakpuasan sebagai hal yang berbeda dan mengelompokkan karakteristik pekerjaan menjadi dua, yaitu satisfies atau motivator dan dissatisfies. Selanjutnya, beberapa faktor yang menyebabkan kepuasan kerja yaitu 1. Tempat bekerja yang tepat. 2. Pembayaran yang sesuai. 3. Organisasi dan manajemen. 4. Supervisi yang tepat. 5. Pekerjaan yang tepat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang audit atas pengurangan SDM. Perubahan lingkungan bisnis di mana perusahaan harus mampu beroperasi dengan sangat efisien juga menuntut perusahaan untuk melakukan perubahan dalam organisasinya. Kemungkinan yang sering terjadi adalah kebijakan untuk melakukan restrukturisasi yang memungkinkan hilangnya beberapa jabatan, karena jabatan tersebut sudah tidak lagi efektif untuk dipertahankan, dan fungsi-fungsinya bisa dilaksanakan oleh jabatan lain yang saat ini tetap dipertahankan. Sebagai akibat dari restrukturisasi ini, pengurangan tenaga kerja merupakan konsekuensi logis yang harus terjadi. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran dan keresahan karyawan, terutama bagi yang prestasinya tidak istimewa, tidak memiliki keterampilan yang menonjol,
dibandingkan dengan karyawan yang lain, dan berbagai kekurangan lainnya. Akan kehilangan posisi atau pekerjaan karena pengurangan tenaga kerja dapat berupa pemutusan hubungan kerja. Pengurangan tenaga kerja merupakan keputusan yang tidak berdiri sendiri. Berbagai kepentingan perusahaan harus diselamatkan agar perusahaan bisa bertahan hidup atau survive dan ikut bermain dalam persaingan yang sangat tinggi intensitasnya. Menurunnya aktivitas bisnis, adanya usaha untuk meningkatkan efisiensi dengan menerapkan teknologi baru pada operasi perusahaan guna menghadapi persaingan global, membawa konsekuensi berkurangnya kebutuhan tenaga kerja pada perusahaan tersebut. Yang lebih penting lagi yang harus diperhatikan yaitu perlindungan terhadap hak-hak karyawan yang termasuk dalam program pengurangan tersebut, karena membawa dampak finansial yang sangat besar pada perusahaan. Karena adanya pembayaran pesangon, apapun alasannya dan dampaknya baik kepada karyawan maupun perusahaan, pengurangan karyawan seharusnya menjadi alternatif terakhir yang diambil dari berbagai alternatif yang tersedia dalam menyelamatkan perusahaan. Alternatif lainnya seperti pengurangan jam kerja dan gajinya, atau program pensiun dini merupakan alternatif lain yang layak untuk dipertimbangkan sebelum keputusan melakukan PHK ditetapkan. Di samping berdampak pada kondisi keuangan perusahaan, pengurangan tenaga kerja melibatkan berbagai permasalahan hukum yang harus diperhatikan, terutama yang berkaitan dengan hak-hak tenaga kerja bagi yang terkena PHK. Dengan demikian, keputusan pengurangan karyawan apapun bentuknya harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Adapun beberapa alasan perusahaan melakukan PHK yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tenaga kerja melakukan pelanggaran berat, baik penipuan, pencurian, pembocoran rahasia perusahaan, dan sebagainya, setelah kesalahannya dapat dibuktikan. 2. Tenaga kerja melakukan tindakan pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan. 3. Tenaga kerja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja sama setelah mendapatkan surat peringatan terlebih dulu sebanyak 3 kali berturut-turut. 4. Tenaga kerja mengundurkan diri secara sukarela. 5. Terjadi perubahan status perusahaan, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan, dan tenaga kerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja. 6. Terjadi perubahan status perusahaan, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima tenaga kerja untuk melanjutkan hubungan kerjanya. 7. Perusahaan tutup karena mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun atau terjadi keadaan yang memaksa. 8. Perusahaan tutup karena melakukan peningkatan efisiensi. 9. Perusahaan pilot. 10. Tenaga kerja memasuki masa pensiun. 11. Tenaga kerja mangkir selama 5 hari kerja berturut-turut atau lebih tanpa keterangan tertulis dan telah dipanggil oleh perusahaan secara patut dan tertulis. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai audit SDM. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ada satu kutipan kata-kata mutiara yang saya sematkan dalam presentasi kali ini. Berbahagialah dia yang makan dari keringatnya sendiri, bersuka karena usahanya sendiri, dan maju karena pengalamannya sendiri. Dari Pramudia Anantatur, saya Widya Sari. Terima kasih.